Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast terkini ID. Hari ini kita kedatangan tamu ini. Kita kedatangan tamu dari teman-teman Jagoan Makassar. Ya, Jagoan Makassar. Tagline yang sudah beberapa tahun ini digembor-gemborkan oleh tim Honda ya. Jadi kita kedatangan tamu dari tim Astra Motor Makassar ya. Di depan saya ada Mas Pepi ya. Mas Pepi atau nama resminya Mas Abiyu Diwangkoro. Ada ya. nama resminya. Ini Pepi berarti nama tongkrongan ya? Nama tongkrongan. Sebagai Markom ya. Iya. Markom di Astra Motor Makassar. Kemudian ada Mas Jovi ya sebagai marketing group customer yang ngurus soal penjualan motor. Mas Jovi yang paham ini pasti ya. Selanjutnya ada Mas Ndaru dari Big Bike Manager ya. Kita akan selain mengulik sejauh apa kampanye cari aman Honda selama ini, kampanye lebih berkelas dalam menjual produk-produk kendaraan roda 2 di Makassar. Juga kita akan melihat dan tahu bahwa sebetulnya ternyata orang Makassar juga di masa pandemi ini tidak berkurang niatnya untuk membeli kendaraan-kendaraan yang big bike ya, yang berkapasitas lebih besar ya. Baik, itu kurang lebih pengantar dari saya ya. Untuk pertama-tama mungkin Mas Pepi ya. Kan kemarin selama masa pandemi ini kan Honda sudah gencar melakukan kampanye cari aman ini, sosialisasi, melakukan CSR, dan tentu juga ikut membantu meringankan beban-beban orang-orang yang mungkin terdampak pandemi. Ngapain aja Mas selama 6-7 bulan terakhir inilah ya, selama pandemi? Mungkin sebelum jawab saya boleh nyapa dulu kali ya. Oh ya? iya, siap. Sapa dulu nih Bro Ensis, kalau kita nyebutnya di Honda Bro Ensis nih. Oh iya, Bro siap. Ensis, pendengar dan penonton podcast terkini. Ya, Atau jadi podcaster. kami dari Astra Motor Sulawesi Selatan, kebetulan namanya baru ganti Mas. Oh iya. Namanya jadi Astra Motor Sulawesi Selatan, nama main dealer kita. Oh. Itu yang membawahi sepeda motor Honda di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon. Jadi Bro Ensis kita nih ada di Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon juga nih. Luas. Mungkin yang nonton. Iya. Dan saya ini tadi sudah disebutkan ada Pak Jovi, Kak Jovi ya namanya, Kak Jovi. Oh iya. Dan Kak Jovi dan Kak di sini. Ndaru ya. Nah, saya sebenarnya agak tersinggung karena dibilang ada tamu, karena sebenarnya kita sudah seperti keluarga dengan Makassar terkini ya. Kita walaupun beda kantor kita udah satu atap nih. Iya, betul. Karena saya koordinasi terus, ada Kakak Eca di sana loh Kak. Kakak Eca. Gitu sebenarnya. Jadi alhamdulillah saya juga ngucapin terima kasih sudah diundang ke sini. Salam juga dari manajemen Astra Motor Sulawesi Selatan. Ada Bapak Tamsir Sutrisno selaku kepala wilayah. Salam. Jajaran manajemen juga mengucapkan salam karena saya tadi izin dulu untuk ke sini dan pastinya dibolehkan karena tahu wah ini podcast Makassar terkini harus datang loh. Iya. Ramein di sini. Ramai. Gitu. Oke, tadi terkait cari aman Cari selama 6-7 bulan ini Mas ya. Iya. Jadi Honda khususnya di main dealer Sulawesi Selatan selama ini juga sudah melakukan banyak campaign. Jadi saya makasih juga nih karena diundang sini saya bisa ngasih tahu juga akhirnya ke teman-teman. Jadi tambah menyebarluaskan informasi nih terkait campaign kita selama pandemi ini. Jadi kita tentunya tidak mau pandemi ini menghambat kita. Jadi selama ini kita juga gencar baik itu CSR, baik itu kita campaign di sosial media karena untuk mengikuti anjuran pemerintah social distancing atau physical distancing. Jadi awal ada pandemi itu kita tuh
sekitar sebulan dan 2 bulan awal kita langsung bergerak cepat tanggap. Iya. Kita kasih CSR salah satunya ke satuan tim gugus tugas di Makassar. Ya. Oh iya. Kita langsung ke sana untuk kasih bantuan waktu itu tempat cuci tangan Kak Jovi ya. Kita kasih di sekitar 10 titik di Makassar. Titik keramaian, salah satunya di pasar, di kantor-kantor untuk mendukung pemerintah untuk memberantas COVID ini. Ya. Nah, selanjutnya kita juga nggak berhenti di situ, kita lanjut lagi ke tim gugus di Unhas. Yeah. Kita kasih bantuan uang tunai waktu itu untuk membantu tim Satgas di sana. Terus dan tidak hanya kita kasih bantuan ke eksternal, ternyata di internal kita juga menerapkan protokol dari hulu dan ke hilir, dari dealer-dealer. Kita udah siapkan protokol segala macam, dari masker, pengunjung mau masuk harus dicek, termasuk karyawan juga ketat banget harus dicek. Kita harus ngisi form setiap hari soal kesehatan, jadi semua sudah sesuai protokol. Nah ini juga saya pengen ngasih tahu nih buat Brownsis kalian, nggak perlu khawatir berarti untuk ke dealer, terutama untuk servis, karena di AHAS juga kita sudah sesuai protokol. Ya. Rapid test, kebersihan terjaga, dan setiap hari itu kita setelah kantor selesai itu kita semprot disinfektan. Ya. Jadi semuanya aman. Sudah sesuai standar banget itu, Mas. Bener. Dan selain itu kita juga nemenin Brownsis kalian selama ini melalui kegiatan online kita. Iya. Tadi misalnya salah satunya di penjualan kita kasih kemudahan untuk pembelian, yaitu di aplikasi Motorku X. Oh iya. Jadi teman-teman gak usah khawatir pengen beli motor karena pandemi untuk ke dealer. Buka aplikasi, pilih motornya, klik mau pilih mana, kelar. Nggak perlu ke kantor ya. Iya, gampang banget sekarang. Transaksinya. Atau bisa cek Instagram @hondajagoanku. Oh iya. Bisa hubungin Minho-nya, Mimin di situ nanti langsung akan kita balas, kita hubungin langsung. Dan situ juga banyak informasi promosinya juga, terutama promo untuk penjualan karena tiap bulan kita ada promo terus. Berarti tren transaksinya yang sudah pindah ya mungkin ke Instagram ya, dari manual ke adaptasi. Oh, luar biasa itu. Kalau kemarin katanya new normal, kita ganti adaptasi baru ya. Honda juga selalu adapt. Tapi aplikasi ini memang sudah ada sebelum pandemi atau sudah ada? Oh iya. Sudah ada. Dan jadi momennya mungkin pas juga. Momennya juga ya. Kita memang sudah mempersiapkan ke arah situ, ke arah online, untuk memudahkan konsumen tentunya. Berarti pandemi ini juga membantu ya, meningkatkan penjualan transaksi secara online itu. Dan mungkin Brownsis juga banyak yang ngomong ke saya kan, maksudnya sedih karena event-event kan cancel sama media juga. Iya betul. Wah event ke cancel semua. Iya ke cancel, cuman mau gimana? Cuman ya kita beradaptasi juga di situ. Harus beradaptasi. Eventnya kita ganti ke online. Kayak misal kemarin kita beberapa kali udah ngadain virtual launching. Honda Livery PSM kita launching secara virtual. New Vario 125 dan 150 kita launching secara virtual. Virtual semua ya. Terus kita rutin ada acara di tiap minggunya secara online. Misal sekarang yang lagi jalan tuh Beatkustik. Oh iya. Jadi Beatkustik kita jalan secara musik, kita sambil bagi-bagi hadiah. Jadi kita nemenin Brownsis yang ada di rumah. Jadi yang mau dengerin tinggal buka live-nya Instagram Jagoan Makassar itu ya. Honda Jagoan Makassar. Honda Jagoanku. Itu di YouTube, Instagram, sosmed kita namanya @Honda Jagoan Makassar. Itu bisa dicek di situ. Mungkin kedepannya yang acara akustik itu apa lagi? Beatkustik kita masih rutin ada. Oh iya, masih rutin ada ya. Terus kita juga ini yang terbaru ada acara nih Honda Super Promo. Oh iya. Itu nanti Tuming Ambu yang ngisi. Wah menarik itu. Menarik itu. Kapan itu kapan? Tanggal 14. Jadi hari Rabu tanggal 14. Hari ini berarti ya? Oh. Hari ini jam 8 malam. Jam 8 malam. Tuming Ambu bakal live di Instagram Honda Jagoanku. Itu ada promo hemat hingga 6,6 juta, potongan tenor 3 kali. Dan ada voucher gratis bensin setahun. Tinggi banget itu Mas. Setahun saya juga mau itu. 6,6 juta. 6,6 untuk juta. Semua kendaraan. Ada beberapa kendaraan. Jadi nanti makanya biar Brownsis penasaran. Iya, bisa betul. Cek aja nanti. Cek aja jenisnya apa, ya kan? Honda Jagoanku gitu. Jadi gitu sih Mas. Jadi kita rutin temenin konsumen kita di Ambon dalam kegiatan online. Dan kita selalu memberi option biar mereka mudah entah servis, entah penjualan, kita kasih opsi dari Motorku X itu, karena Motorku X kan bisa booking service juga. Ada Honda Care, misal mau servis kunjungan ke rumah juga kunjungan bisa. ke rumah ya. Itu pun bisa ya.
Jadi semua ada di Honda. Ya, konsumen tidak usah khawatir. Jadi itu modelnya kalau lewat aplikasi transaksi nego sama lewat chat mungkin ya sama petugasnya, transaksinya tinggal transfer begitu ya atau gimana? Bisa transfer. Berarti sangat mudah memang ya. Mudah. Jadi kita jemput bola. Gitu Mas. Iya. Kalau dibandingkan ini Mas, anggaplah 100% misalnya transaksi itu kira-kira berapa persen yang sudah dalam 1 bulan ini misalnya yang sudah mendominasi atau dari maksud pembelian online atau langsung nih yang mendominasi? Iya, yang langsung. Sebenarnya saat ini masih rata sih, karena kondisi juga udah mulai seperti sedia kala ya. Dan supaya protokol cuman kan orang-orang udah mulai berani. Sudah mulai ya. Keluar. Jadi pemerintah juga menganjurkan dengan peraturannya seperti itu biar ekonomi tetap jalan. Jadi sekarang berimbang sih antara yang online dan yang langsung. Mungkin kita terbagi di segmentasi ya. Oh iya. Karena ada beberapa yang branches sekali. Yang memimpin masih jenis apa Mas? Untuk penjualan ya. masih Matic ya. Skuter Matic kita itu ada Honda Scoopy dan Honda Beat. Tapi kita juga ini PCX dan EDV 150 juga keluar warna baru, jadi lebih ganteng lagi. Lebih gagah itu saya lihat. Lagi pengen kita kenalin ke masyarakat. Saya buka-buka tadi itu. Modelnya warnanya lebih baru lagi. Enggak apa buka dulu, nanti kan beli tinggal beli saya. Motornya juga bisa. Siap. Karena banyak promo di sana Mas. Oke Mas, mungkin kita break dulu. Oke, kembali lagi di podcasterkini.id ya. Tadi kita sudah ngomong panjang nih dengan Mas Pepi soal penjualan di masa pandemi. Nah, kita tahu ya, meskipun memang ada kenaikan, tentu ada perbedaan antara normal dengan selama masa pandemi ini. Mungkin Honda punya program atau event-event yang terganggu atau tertunda karena pandemi ini. Oke. Tadi terkait dengan gimana perbedaan gitu ya, normal terus sekarang pandemi gitu kan. Ya kita mungkin secara di market kita ngelihat semuanya pasti ngerasakan lah ada betul. Perbedaan itu ya kan. Tapi di sini saya tidak melihat posisi untuk penjualan di market ya. Yang saya soroti adalah ada pergeseran bahwa orang memiliki mindset berbeda gitu. Nah, kita menangkap itu di market. Nah, dengan ide seperti itu kita mengeluarkan yang namanya tagline lebih berkelas. Lebih berkelas gitu. Jadi mungkin ada dari Brosis yang sudah pernah lihat juga yang mampir ke Honda Jagoanku atau Mas Hasbi gitu ya. Nah, jadi lebih berkelas ini kita campaign itu sudah dari 1 bulan atau 2 bulan lalu ya. Jadi kita sudah campaign di sana. Lebih berkelas ini sebenarnya lebih untuk kepada teman-teman konsumen semua. Gitu. Kita punya sekian lini produk ya kan. Tapi ada 2 produk yang di CC 150 itu memiliki kelas berbeda. Yang memberikan kesan langsung berbeda kepada teman-teman konsumen. Gitu. Itu dia namanya lebih berkelas untuk pengguna PCX dan ADV. Gitu Mas. Oh gitu ya. Iya. Jadi kita lebih berkelas di sini. Kenapa sih latar belakangnya lebih berkelas gitu ya? Karena kami melihat konsumen-konsumen kita khususnya PCX sama ADV itu mereka memiliki level lebih tinggi ketika menggunakan motor tersebut. Mereka menampilkan sisi lainnya dari pengguna motor ya kan, dengan menampilkan kemewahannya gitu. Jadi ketika naik motor ya bukan naik motor kayak bawa galon kayak gitu ya, enggak gitu ya. Jadi istilahnya naik motor ya ini motorku adalah jiwaku. Jiwa ya. Gitu. Jadi itu yang menampilkan mereka motornya dia adalah bagaimana preferensinya dia ke konsumen atau ke orang lain. Bagian dari dirinya lah. Iya, jadi mereka tagline lebih berkelas itu untuk melengkapi yang selama ini mereka bawa. Jadi orang yang sudah menampilkan kekerenannya, eksklusivitasnya kita tambahi lo lebih berkelas. Lebih keren kalau pakai gitu. CPX atau itu PCX ya. PCX dan ADV. Iya gitu. Oh gitu ya. Nah mungkin kan akhir-akhir ini saya lihat
cukup banyak beredar di jalanan-jalanan ini kan, ADV ini sama PCX ini. Dan saya lihat juga sudah ada warna-warna baru yang ditambahkan. Ya, betul. Ada, iya. Ya, kalau misalkan untuk ADV juga kita baru ada keluar baru ya. Iya. Jadi yang selama ini mungkin dilihat kan ada warna putih ya, putih, merah. Setelah itu ada warna grey juga ya. Kita baru rilis ada warna baru juga tapi putih dengan velg gold. Nah, ini banyak banget yang sudah melakukan calling juga ke kita ya kan. Setelah itu di black sendiri itu rebranding lagi, berubah lagi warnanya. Iya, lebih baru lagi, lebih tegas lagi gitu. Kalau misalkan mau lihat langsung itu langsung ke showroom kita ada. Atau misalkan di YouTube sebenarnya udah ada semua. Udah ada ya. Banyak yang review gitu kan. Mungkin teman-teman di sini yang memang hobinya di sepeda motor itu bisa cek juga ya di Wan Banaran itu biasanya dia juga nge-review ke motor-motor kan. Nah, teman-teman di sana juga bisa belajar sebenarnya. Oh, di Wan Banara. Di Wan Banara. Di Wan Banara ya. Salah satu vlogger ya. Vlogger di Indonesia yang terkenal juga gitu kan. Nah, jadi mereka sering juga melakukan review-review motor gitu dan ya ADV makin kesini makin keren. Makin keren. Makin keren. Iya. Dan kemarin kan memang nggak jauh lama ya, sebenarnya hampir belum setahun juga kita ada keluaran PCX yang black gold juga. Itu cukup banyak peminatnya, Mas. Banyak banget dan luxuriousnya dapat banget. Dan juga dikolaborasiin sama lebih berkelas itu masuk banget. Stoknya masih ada. Stok masih aman. Masih aman ya. Iya, jadi kalau misalkan nggak perlu istilahnya nggak perlu nunggu lama ya, nggak perlu khawatir juga kalau misalkan Brosis mau ngambil motor gitu langsung ke showroom atau call-in langsung atau lewat aplikasi tadi itu oke banget itu sih. Ini juga menunjukkan bahwa kayaknya orang Makassar juga tidak terlalu terpengaruh keuangannya ya. Karena justru yang motor berkelas ini tidak Honda justru optimis untuk menjual motor-motor Matic yang kelas besar ini ya. Itu ya. Kalau dilihat dari market sih sebenarnya kita juga sebenarnya kadang mikir gini sih Mas. Makassar unik-unik gitu. Unik ya. Iya, unik banget. Jadi memang ada segmentasi tertentu yang mau seperti apa ya, ada badai menerjang gitu. Ya tetap aja kalau emang dia mau ya dia beli gitu. Kita ngelihat pasarnya seperti itu gitu dan kita ngelihat bahwa mereka sangat demand-nya lumayan tinggi untuk hal itu dan hobinya juga semua ini ya bagus banget ya. Bagus ya. Hobinya sangat dijalankan gitu ya. Di luar dari motor, mobil pun banyak ya, hobi-hobi mobil gitu ya. Makanya istilahnya Makassar unik gitu. Unik. Mungkin kalau kita lihat di kota lain, itu apalagi kemarin sangat demo terpengaruh. gitu kan, sangat terpengaruh kan. Tapi kita lihat sih di sini, kita ngelihat Makassar uniknya di sana sih. Jadi memang punya market yang masih kuat ya. Mereka punya hobinya yang komunitasnya sendiri. Kita ngelihat sih uniqueness yang nggak ada di kota lain sih. Gitu. Betul ya. Kalau bahasanya kita kan Makassar proud. Oh iya. Berarti ini komunitasnya sudah gimana Mas? Sudah berapa orang anggotanya dan kalau untuk komunitas sendiri PCX kita banyak banget Mas, sama ADV kita banyak banget dan hampir tiap minggu itu ada event. Ada event touring. baik itu online atau offline ya atau touring gitu ya. Jadi ya komunitas itu tersebar Mas. Jadi kita kan di sini lingkupnya Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Tenggara dan Ambon ya. Nah, jadi tiap-tiap daerah itu punya aktivitas sendiri-sendiri gitu. Nah, kadang-kadang mereka sekedar kopdar lah. Ya. Tapi kopdar masih protokol kesehatan ya kan. Terus ada juga touring gitu. Nah, itu juga semuanya elemen-elemen teman-teman konsumen lah yang istilahnya mereka punya activity di sana gitu. Oh, gitu Mas. Siap. Oke Mas. Mungkin kalau bisa saya tambahkan terkait komunitas ini, saya juga termasuk lumayan sering kopdar juga sama komunitas ya. Saya seneng komunitas Honda tuh di Makassar tuh selalu tanggap dengan isu-isu. Misal COVID kemarin kita kasih CSR, mereka pun nggak mau kalah. Mereka langsung galang dana antar komunitas itu dan mereka kasih bantuan, mereka info kita untuk bareng-bareng terjun. Kita pun selalu support mereka untuk kegiatan sosial seperti itu. Terakhir di mana Mas? Kemarin tuh terakhir berarti bagi-bagi masker ya. Bagi-bagi masker masker dan itu rutin mereka bagi masker.
begitu. Dan untuk komunitas itu terbagi tiap chapter Mas, jadi karena kita wilayah luas, ada chapter di Makassar sendiri, chapter di Mamuju, di Makassar, dan mereka selalu kompak untuk melakukan kegiatan sosial seperti itu. Menarik jadi, itu. Iya. Jadi dari sebuah komunitas itu muncul ide gagasan yang bahkan mungkin malah menginspirasi kita yang ada di teman-teman Honda untuk melakukan hal-hal baru. Jadi kita selalu berkesinambungan sih dengan komunitas ini. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan tim jagoan Makassar. Baik, kembali lagi di podcaster terkini.id. Nah, tadi perbincangan kita sudah cukup panjang ya. Kita bahas soal kampanye cari aman dari Honda Jagoanku Makassar. Terus kita bahas yang lebih berkelas ya. Kita bahas Matic yang kelasnya lebih tinggi ya. Nah, ini ada lagi yang lebih berkelas lagi di atasnya ya. Dan ternyata orang Makassar juga tidak surut dalam membeli motor yang jenis ini ya. Jadi di tengah pandemi ternyata orang-orang Makassar juga masih punya daya beli yang kuat, termasuk untuk membeli motor-motor yang harganya katanya ada yang sampai M ya, 1 M ya. Seharga rumah itu, seharga ruko. Baik, di depan saya, oh ya, nanti kita akan banyak mengulas soal Honda Big Bike yang Honda di Makassar sangat optimis bisa mencatat penjualan yang bombastis atau yang fantastis lah ya, fantastis lah untuk kelas Honda, ukuran motor yang berkelas ya, yang 500 cc. Oke, saya serahkan ke Mas Pepi ya. Ini kayaknya makin sini makin seru ya. Waktunya berapa sih, kayak nggak cukup nih Mas. 2 jam ya kita sikat nih. Karena bahasanya nambah. Iya betul, betul. Ini saya juga ajak rekan saya. Iya. Pak Kak Ndaru dari Big Bike Manager. Kenapa? Karena Big Bike ini salah satu yang mencuri perhatian di region kita. Karena antusiasme masyarakat sini sangat besar terkait Big Bike ini. Dan mungkin nanti Kak Ndaru akan mengulas tuntas nih, karena banyak banget nih dari Big Bike yang sebenarnya banyak Broensis belum tahu betul. Banyak hal unik dan sesuatu yang menarik di Big Bike ini. Jadi langsung aja saya geser nih ke Kak Ndaru. Tadi mungkin udah dijelasin sama rekan saya, Kak Pepi dan juga Kak Jovi. Dipanggilnya kakak-kakak ya, biar kelihatan muda terus ya. Cuma kalau di tongkrongan kayaknya lebih sering dipanggil Om nih. Om ya. Supaya lebih akrab. Komunitas gitu. juga. Om bisa. Om bro. Nah, tadi udah dibahas juga sama Kak Jovi terkait motor Honda lebih berkelas. Premium Matic, premium 150 cc, big scooter. Nah, di atasnya big scooter ada lagi yang lebih big lagi, yaitu Honda Big Bike. Big Bike. Ya. Nah, kategori Big Bike ini di Indonesia sendiri diklasifikasikan dengan kapasitas mesin di atas 500 cc. Nah, Honda Big Bike Makassar di bawahnya bersama dengan Honda Jagoanku membawakan lini-lini produk Honda Big Bike yang mungkin masih awam ya di teman-teman sama dan bro and sis dan om-om. Karena kebanyakan juga om-om. Iya, yang beli memang om-om gitu kan. Karena memang harga motor ini juga ya namanya motor premium, motor besar ya, harganya juga mungkin memang kantongnya om-om nih, fantastis banget harganya. Fantastis ini. Tadi dibilang juga sama Mas Hasbi ada yang harganya 1 M gitu kan. Betul ya. Seharga ruko atau rumah 3 kamar, 2 kamar mandi. Betul. Ya dicicil pakai KPR. Honda Big Bike sendiri ini sebenarnya sudah cukup lama ada di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan ya. Membawahi penjualan itu di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Tenggara dan Ambon. Honda Big Bike sendiri ini berdiri dari tahun 2016, sudah cukup 2016, lama. 2016. Ya, sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Nah, ini memasuki tahun keempat. Dan ternyata animonya di sini cukup besar untuk peminatnya motor Big Bike. Motor Big Bike.
mungkin orang-orang yang tadinya hobi naik motor big matic gitu ya, skuter matic yang besar, mereka ingin upgrade lagi ke motor yang lebih besar, ada motor 250 cc. Nah, di atasnya 250 cc mungkin orang wah ada lagi yang lebih besar. Nah, ada lagi. Makanya dihadirkanlah Honda Big Bike ini. Cukup tinggi animonya, terutama pada produk Honda Rebel. Honda Rebel 500 cc. Iya. Mantap. Orang lebih itu tertarik karena memang modelnya itu simple, ya. modern, klasik, nyaman digunakan dalam kota maupun luar kota, dan perawatannya juga sangat mudah karena ada Honda Big Bike Makassar yang bisa nanganin motor-motornya nih. Jadi kalau ada apa-apa nggak akan repot gitu kan. Kemudian juga ada tipe-tipe lain juga kayak CB500X itu motor adventure, CB650R itu motor neo sport cafe. Jadi motor ini memang untuk cafe to cafe. Tapi 4 silinder 650 cc gitu kan. Nggak sembarang cafe. Nggak sembarang cafe. Kafenya cafe mana nih? Bisa ditemui di kafe-kafe terdekat. Betul. Kemudian ada juga Honda X-ADV, kakaknya dari ADV 150. Oh iya. Itu kapasitas mesinnya 750 cc, matic. Tiptronic 750 cc. Masuk kategori big bike ya. Kategorinya big bike karena dia kapasitas mesinnya sudah di atas 500 cc. 500 cc. Nah, itu tadi segelintir produk dan juga masih ada lagi produk kayak Africa Twin, The Legend of Dakar sama juga Goldwing yang tadi harga 1M gitu ya. Banyak banget ternyata ya. Banyak banget. Wah, kita kalau orang Makassar cuma kenal itu CBR itu kalau ini makanya lebih dikenalkan lagi betul. gitu kan. Dan kita juga sering bareng-bareng mengadakan kegiatan sebelum pandemi ya. Kita sering mengadakan kegiatan bersama dengan komunitas motor lainnya seperti CBR. Dan Premium Matic tadi. Ya, supaya orang-orang lebih mengenal. Dan kebetulan Honda Big Bike ini sudah memiliki komunitas yang bernamakan Honda Big Boss. Big Boss ya. Bos-bos ya. Iya, bos-bos. Tapi ada kepanjangannya nih. Honda Big Bike Owner Society. Nah, jadi perkumpulannya memang untuk Honda Big Bike owner, pemilik Honda Big Bike. Pemilik Honda Big Bike ya. Dengan kapasitas cc 500 ke atas tadi. Wow. Nah, untuk komunitasnya sendiri itu udah cukup banyak sih. Cukup banyak. Itu yang tergabung di dalam grup yang memang sudah aktif ya. Itu sekitar 70-an. 70-an. Yang aktif dan yang nggak aktif ada beberapa. Yang mereka memang memiliki komunitas sendiri. Sudah cukup banyak itu Pak, luar biasa. Iya, cukup banyak. Di Makassar itu. Nah, untuk di Makassarnya sendiri mungkin sekitar 60-an. 60-an. Yang lainnya ada di Kota Kendari, ada di Palopo, ada di Bone, dan juga ada di Toraja. Dari 70 itu 60 Makassar? 60-nya Makassar. Wih, banyak banget orang Makassar. Untuk pakai big bike nih ya. Nah, targetnya sih tahun ini ada satu motor yang bikin menggelegar gitu ya. Wah. Pemilik motor mungkin harga 1M gitu ya. Wah. Honda Goldwing 1800 cc, 6 silinder. Ya itu motor-motor yang memang dikhususkan untuk om-om yang haus akan touring jauh gitu ya. Pakai Goldwing. Jadi sekarang on progress ini untuk membeli. Mungkin dia lagi jual rumah atau apa. Dia lagi lihat kapan yang pasti sambil buat touring gitu kan. Soalnya kan selama pandemi ini kita juga terbatas dengan adanya PSBB dan juga new normal. Activity kayak touring dan juga kumpul-kumpul mungkin kita batasin. Betul ya. Itu sih. Menurut saya itu paling nunggu ACC dari ibu negara. Betul. Dari Menteri Keuangan itu ya. Dari Menteri Keuangannya tuh. Iya. Iya betul. Iya. Mungkin dimanipulasi di anunya harganya. Enggak ya. Jangan sampai nanti bilangnya cuma 100 kan? Dijual sama 120. Padahal harganya 160 gitu ya. Waduh. Itu parah itu. Selama pandemi ini juga sih Honda Big Bike itu memberikan sarana dan prasarana untuk konsumennya Honda Big Bike, Honda Big Boss tadi. Kalau mau servis nggak perlu repot-repot datang ke dealer Big Bike. Kita melakukan servis jemput. Servis kunjung maupun servis jemput. Jadi misalkan memang waktunya kurang, terus nggak sempat dan mungkin khawatir akan keluar nih kurang ini atau panas gitu ya. Kita yang jemput motornya, kita servis, selesai akan kita anterin lagi. Dan itu menarik. Memang sudah menjadi standar pelayanan sebelum pandemi pun. Standar big bike ya. Standar big bike memang seperti itu.
Ini kan ada yang paling mahal. Kalau yang paling laris di antara itu? Paling larisnya tadi Honda Rebel. Rebel ya. Wah. Dan sekedar info, semua produknya Big Bike lagi ready. Wah, itu info menarik gitu in ya. stock nih. Pesan langsung bisa ada ya? Bisa langsung diantar. Bisa langsung diantar ya. Wah, luar biasa ini. Jadi kalau yang memang penasaran atau pengen lihat-lihat, mungkin Mas Hasbi juga pengen coba, bisa karena kita juga punya test ride-nya. Itu kalau yang di Big Bike biasanya dalam 1 bulan atau 1 tahun ada berapa unit biasa yang jual? Untuk tahun ini ya. Iya, kalau untuk tahun ini sih memang semua mungkin merasakan nih impact-nya dari pandemi tadi. Di pertengahan tahun mungkin memang agak surut, tapi ternyata setelah new normal ini orang mungkin sudah mulai beradaptasi, ekonominya sudah mulai stabil, mereka pulih, sudah mulai berani untuk membelanjakan uangnya mereka untuk tabungan mereka untuk membelikan kendaraan. Oh gitu. Dan cukup banyak setelah new normal ini Honda Big Bike terjual. Oh gitu ya. Iya. Jadi mungkin kemarin itu di klimaks paling turunnya itu di bulan Juli ya. Iya, pas banget lagi puasa. Iya, waktu pas puasa terus pas puasa jualan juga puasa. PSBB ya kan? Iya, PSBB. Nah, ini kan setelah ini kan sudah mulai rata-rata memang recovery memang new ya. Normal recovery dan ternyata animonya tinggi ya. Berarti mungkin memang selama ini mereka bukan tidak punya uang, mereka cuma tahan uangnya aja. Mereka save karena mereka belum tahu apa depannya, ternyata seperti apa. Kayaknya sudah mulai akhirnya jadi beli motor. Iya. Udah mulai normal, udah berani beli motor. Memang Big Bike apakah ada peluncuran lagi? Misalnya ada yang baru kira-kira produknya. Ditunggu aja ini. Ditunggu nanti aja pasti ya. Makassar terkini diundang dong. Siap. Atau bisa dimasukin di podcast, motor taruh di tengah-tengah. Bisa. Taruh di atas ini. Cukup. Dan biasanya juga setiap tahun itu Honda Big Bike mengadakan event khusus pengguna Honda Big Bike ya. Oh gitu ya. Untuk konsumen. Itu namanya Honda Asian Journey. Oh iya. Jadi pengguna Honda Big Bike yang terpilih dan beruntung itu bisa menonton GP. Yang biasanya diadakan di Malaysia. Kita nonton GP dan juga touring di Malaysia. Dan itu semua disediakan motornya, hotelnya oleh Honda. Wah, mantap itu Mas. Setiap tahun cuma karena adanya pandemi ini kita by virtual aja dulu nonton GP-nya. Iya. Tapi kan tidak lama lagi nih Mas. Ya kan? Kita sudah di akhir tahun dan vaksin sudah mulai targetnya akhir tahun ini sudah mulai distribusi ya. Semoga aktivitas event yang secara activity apapun bisa berjalan seperti sedia kala gitu. Di dunia nyata ini. Dunia nyata. Makanya sama-sama berdoa nih. Betul. Oke, baik. Perbincangan kita soal motor ini saya kira sudah cukup luar biasa dan ada banyak informasi yang menarik bahwa ternyata dari Honda ini memberi salah satu tanda sinyal bahwa ekonomi di Sulsel di Indonesia khususnya di Makassar mulai terjadi recovery ya Mas ya. Dan kita sih optimis itu kita bisa lebih baik ya, dengan tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan, social distancing dan menjalankan semua sesuai aturan supaya penyebaran COVID bisa ditekan, kita bisa keluar dari zona. Kemarin kan sudah keluar dari zona merah ya, sekarang sudah orange. Dan semoga zona nyaman. Zona nyaman ya. Iya. Intinya mulai recovery lah ya, lebih baik. Mungkin terakhir ini Mas, mungkin Mas Pepi bisa kita kita bersama tim Satgas Covid ya, Terkini ID bersama tim Satgas Covid itu punya kerjasama untuk sering selalu dan sesering mungkin mengampanyekan
masyarakat untuk jaga jarak ya, untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan. Mungkin ada pesan-pesan untuk para pengendara pengguna kendaraan roda 2 untuk mematuhi protokol kesehatan, dan mungkin ada tips-tips ya supaya bagaimana sih tips berkendara selama pandemi ini. Iya, sebelum berkendara harus mungkin tes berat badan dulu atau apa. Ya, silakan Mas. Untuk Broensis nih terutama betul ya. Jadi saya ingin kasih tips untuk tetap berkendara aman dan juga sehat, karena tentunya di masa pandemi ini ya kita harus prepare segala macam. Ya. Karena di luar banyak virus segala macam. Tentunya yang kadang kan kita kalau untuk protokol berkendara yang utama kita udah nggak lupa lah. Oh iya. Helm segala macam. Cuman ada beberapa detail yang mungkin teman-teman tuh sering lupa, kayak cek ya. ban ya. Angin di ban, terus aki juga, terus dan jangan lupa harus sering-sering sediain jadi hand sanitizer gak cuma di tas. Oh iya. Satu kasih cadangan di jok motor. Ya. Saya juga gitu. Kadang kita lupa. Iya. Lupa kita udah terlanjur jauh. Sedangkan nggak balik lagi makan waktu. Jadi di jok motor tuh kalau bisa udah disiapin. Nah, kebetulan kan motor Honda jok motornya gede-gede juga. Iya, gede. Semuanya ada. Semua ada bagasi. Jok motor kita kan besar-besar. Betul. PCX gitu. Besar banget. Bisa 3 hand sanitizer itu Mas. Bisa buat bagi-bagi ke orang juga. Bisa sampai 6 lusin tuh. Iya. Wah. Jadi jangan dapat terutama pecinta sepeda motor Honda, nggak usah takut. Betul. Karena kita juga motor kita juga udah mendukung ya sekalian aktivitas. Nah mungkin tambahan juga untuk Broensis bisa pantengin terus Instagram kita di @hondajagoanku, karena di situ kita update promo, event kita juga di situ, dan gak lupa juga ada Instagram Honda Big Bike Makassar. Bisa dicek juga di situ. Jadi untuk updatean dan jenis-jenis motor Big Bike bisa dikepoin di situ ya. Kalau mau penasaran, mau tanya-tanya bisa langsung DM aja sih. Bisa. Itu kita fast respon juga. Karena kan ini jamnya udah sosial media kan. Jadi kita juga siap menemani kalian. Gitu sih Mas Hasbi. Oke, barangkali itu menjadi penutup ya. Lain kali ya. Saya sampaikan terima kasih untuk tim Honda Jagoanku. Ini saya yang makasih loh sekarang udah diundang. Oh iya. Di Jamu 9. Sama-sama. Oh iya, satu lagi nih. Oh iya. Saya pengen kasih kuis, boleh ya? Oh bisa. Kasih giveaway nanti ya buat teman-teman. Jadi buat Broensis dan pendengar dan penonton podcast terkini. Nanti yang kalian yang nonton podcast ini, kalian nge-share di sosial media kalian, terus Instagram Makassar terkini, dan tag juga Instagram @hondajagoanku. Nanti dengan caption menarik yang terpilih akan kita kasih hadiah nanti. Channel spesial dari Honda. Kita kasih ke dua pemenang. Jadi untuk teman-teman semua yang nonton, di-share di sosial media di Instagram ya. Instagram Makassar terkini, Honda Jagoan Makassar. Yang menang nanti yang dengan caption paling menarik, dengan mungkin gaya nonton paling menarik, mungkin lagi mantap itu. Nah itu menang, nanti kan kita kasih merchandise menarik dari Honda. Wah, luar biasa ini untuk menarik pengunjung ini. Ada penawaran khusus atau program khusus buat calon-calon pembelinya Honda Big Bike nih. Nah, programnya apa? Nanti lihat aja di Instagramnya Honda Big Bike Makassar ya. Biar pada penasaran nih. Ini kan memang Instagram ini kan banyak banget Mas. Kalau kita ketik Honda Makassar, numpuk itu daftar IG Honda Makassar, Honda Astra Motor. Kalau cari Honda Big Bike Makassar, Honda Big Bike Makassar ya. Itu langsung paling atas. Oh iya, paling atas ya. Di Google pun juga ada. Atau yang Honda Jagoanku Makassar ya. Honda Jagoanku. Mungkin Honda Jagoanku ya. Taruh di caption videonya nanti ya. Iya. Siap. Instagram kita. Oh iya. Akunnya. Siap. Di tag aja di situ. Tag aja. Oh iya. Nanti dibantu juga tim Makassar ini cek juga mana kira-kira menang. Iya. Merchandise spesial dari Honda. Oke, baik. Sampai di sini dulu podcast terkini.id. Jangan jangan lelah untuk selalu
menyaksikan podcast terkini di Instagram terkini.id, di Facebook Makassar Terkini, dan YouTube terkini.id. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.